Ibu, kita lanjutkan langkah kelima menjadi orang tua yang hebat. Sebelumnya mari kita ulas dulu langkah pertama sampai 4. Langkah pertama yaitu mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Langkah yang kedua yaitu sejalan antara perbuatan dan perkataan. Yang ketiga, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri masing-masing. Yang keempat, yaitu bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Langkah kelima yaitu ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Langkah kelima ini yang akan kita pelajari dalam pertemuan hari ini. Oke, langkah kelima yaitu melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah di sini ada orang tua tunggal? Saya Bu. Oh, nggih Bu Budi, orang tua tunggal. Nggih, bojo kula teng Kartonyono Bu. Oh, nggih, betul. Medhot janji. Nggih. Betul napa nggih? Bu Budi ajeng menjadi orang tua tunggal itu mboten dados masalah karena masih ada anggota lainnya yang bisa membantu mengasuh anak. Contohnya sinten mawon saged membantu. Nek kula nggih simbah kula Bu. Nggih. Sanese sinten? Larene. Nggih. Mbah Kakung nggih saged. Nggih. Pak Lek, Bule saged sederek. Tonggo. Sinten mawon sik membantu jenengan dados orang tua tunggal untuk mengasuh anak harus memiliki pengetahuan dalam pengasuhan anak. Ampun nggih nek adik jenengan tasih umur 8 tahun ke bawah diken ngomong anak nggih ampun mangke malah mboten sae. Malah dijiwiti Bu. Malah dijiwiti mangke. Tukaran nangis Bu. Tukaran nangis nggih ampun pokoke yang masih memiliki yang bisa memiliki pengetahuan mengenai pengasuhan anak. Ibu. Ulang lanjutkan, Pak Daris, Ibu. tolong ceritakan kegiatan maupun mawon yang jenengan lakukan ketika bersama anak di rumah. Kula niku nggih dolanan kalih anak, nggih gendong anak nggih. Nek ibu esuk masak niku nggih kula sik ngomong Bu. Nggih. Kita berikan tepuk hebat ke Bu Daris. Tepuk hebat seperti ini Pak Budi. Goyang jari nggih. Tepuk hebat. Hebat. Ini jempolnya teng Bu Daris nggih. Ngeten saged Bu. Ngeten. Nggih. Boleh mawon. Yang penting jempolnya ke Bu Daris. Lebih 1, 2, 3. Hebat. Masih Bu Daris. Mantane bojoku saya Pak Daris. Langsung ke Pak Agus Sobi. Nggih, Bu. Napa kegiatan sik jenengan lakukan bersama anak ketika di rumah? Barang-barang Bu. Nggih. Kula niku enten griya pas nyambut damel niku anak kula sok ganggu ngoten. Mboten napa-napa kula jak kalih kula nyambut damel kalih dolanan, sing dolanan nonton-nonton niku Bu. Terus nggih meri-meri kegiatan enten griya niku. Nggih, pokoke anak niku ampun ngantos dolanan kiabak nanging kula niku ndak wedi nek dolanan kiabak ning nek pripun-pripun. Kula dampingi terus Bu. Kula dampingi kula nyambut damel. Kula tapne Bu nggih kula. Ya, matur. Oh, ya kita beri tepuk hebat ke Pak Agus. Nggih, Bu lah. 1, 2, 3. Hebat. Matur nuwun Pak Agus nggih. Lajeng saya mau bertanya ke Bu Budi. Ajeng Bapak sampun teng Kartonyono cobi apa yang dirasakan ayah saat meluangkan waktu bersama anak. Nek rene iku nggih turun ngomong, turun ngoten Bu, nek nggih pangapunten sakniki niki teng pundi parane. Rasanya dulu niku nggih temen nggih. Nggih Bu, untuk sing ngewangi ngomong sakniki jan mboten
wonten mengkali coba kula Gentes nih. Ajeng Tobi, Bu Daris, yang dirasakan Ibu ketika suami jenengan ikut berperan dalam pengasuhan di rumah, niku yang dirasakan apa? Lagi seneng Bu, soalnya mangke nek kula tinggal masak, kula tinggal nyuci, ngoten enten sing ngomong, dadi kula mboten double-double nyambut gawe ngoten Bu. Terbantu nggih pekerjaannya, Nggih, sangat terbantu. kan lebih ringan juga, nggih. Atur nuwun. Nggih, Bu. Jadi kita dapat simpulkan ayah tetap bisa memanfaatkan waktu, bisa meluangkan waktunya untuk anaknya. Nggih, Bu. Ketika makan bersama juga bisa, atau untuk menunjukkan perhatian kepada anak bisa membantu ibu ketika anak itu masih balita disuapi, ngoten saged. Nggih. Misalkan ibu meminta pertolongan kepada suami untuk menyuapi anak nggih disuapi, ampun nggih malah ditinggal dolan nggih. Nggih, Bu. Pokoke direwang-rewangi nggih ibuke. biasanya ditinggal rondo Ampun. Cepu nek. Oke, lajeng saged bertanya dan mendengar cerita dari anak. Ajeng menurut kita cerita anak itu tidak penting, bagi kita tetap harus mendengarkan anak bercerita, karena bagi anak cerita mereka itu penting. Jadi kita harus bisa memahami keinginan anak. kalau terawat bulanan Kita juga bisa melihat kegiatan anak sehari-hari, kegiatan anak satu hari tadi itu nopo mawon di rumahke nek anak itu pas cerita, atau malah ditinggal HP-nan, aku ditinggal nonton TV, pokoknya digadekke diperhatikan. Nggih, Bu. Atau bisa juga membacakan cerita sebelum tidur, niku bacakan dongeng, kancil, nolong timun, nolong pripun nggih saged. ini kabarnya nyolong Boten ribu. Saya. Atau bercerita kepada anak tentang berbagai hal yang positif, tentang kesuksesan atau kebahagiaan, atau kesuksesan larini tonggone, tapi ampun membandingkan anak jenengan kali anak tonggone itu mboten sae. Pokoknya yang diceritakan adalah hal positif tentang anak tersebut. Ibu soalnya soal nek dibanding-bandingin Nggih, ampun nggih, pokoknya mboten. Anak lo bandingke Bu. Maksudnya memotivasi nih kalau Tapi makanya malah saged menjadikan hatinya sakit, sakit hati. Nggih, ampun nggih dibanding-bandingkan Banyak pokoknya. kan pulau itu malah memotivasi itu loh Bu. gak ada karang keluar kudu sandure kancane ya Bu Ojo dipaksake. Ampun dipaksa betul, jangan dipaksa. Yang penting dimotivasi. Dan kita itu pangapunten loh. kertas Selanjutnya saya lanjutkan, sebaik apapun seorang ibu dalam mengasuh anak, kehadiran ayah akan memberikan dampak tersendiri. Keterlibatan ayah dalam mengasuh sehari-hari secara khusus akan membantu anak meningkatkan kemampuan sosial, yaitu kasih sayang ayah ditunjukkan dalam sikap perilaku dan tutur kata. Dan prestasi akademik di sekolah itu bisa menunjang prestasi akademik anak ketika jenengan ikut terlibat dalam pengasuhan anak. Jadi ayah harus tetap dilibatkan dalam mengasuh anak karena bisa meningkatkan kemampuan akademiknya di sekolah. Kalau ibu memberikan dampak secara khusus dalam perkembangan kemampuan sosial anak, contohnya ibu niku penuh kasih sayang, atau itu memberikan pelajaran berbagi dengan teman, itu emosional anaknya yang dikembangkan jika dekat dengan ibu. Jadi cara kelima menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan saling bekerja sama antara ayah dan ibu, saling membantu dalam mengasuh anak. Hal ini juga dapat memberikan contoh yang baik kepada anak tentang kerjasama agar menjadi lebih kompak lagi. Peran ayah niku sangat baik untuk pengasuhan anak. Ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengasuh anak. Meskipun ibu yang lebih banyak berperan dalam pengasuhan anak, tapi kehadiran ayah itu lebih penting karena bisa banyak mempengaruhi pengaruh yang sangat berbeda terhadap anak. Jadi saya rasa untuk langkah kelima hanya seperti
seperti itu nanti bisa dipraktekkan nggih di rumah. Nggih. Tolong ibu-ibu, Nggih, Bu. nanti bapak juga tolong dipraktekkan, nanti bisa didiskusikan dengan suami atau istri untuk mau terlibat dalam pengasuhan anak. Oh iya Bu. Oke, saya rasa seperti itu. Bu nyanyi mulai Bu. Oh ya, ajengin semangat, kita tutup dengan tepuk semangat ya. Ah, iya. Tujuh.